Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkonfigurasi paket tracer IPv4 ACL Implementation Challenge. Seperti biasa, ini ada topologi jaringannya, kemudian ada tracing table. Dan langsung saja kita keluarkan ininya, interface-nya biar nanti gampang. Langsung saja kita ke tujuan dari konfigurasi ini, paket tracer ini, yaitu tujuannya yang harus kita capai itu untuk konfigurasikan router dengan name standar ACL, kemudian konfigurasi router dengan extended name ACL, kemudian konfigurasi router dengan extended ACL untuk memenuhi persyaratan komunikasi tertentu. Kemudian kita konfigurasi ACL untuk mengontrol akses ke jalur terminal perangkat jaringan. Kemudian kita konfigurasikan interface router yang sesuai dengan ACL dengan arah yang sesuai. Dan kita verifikasi konfigurasi yang telah dilakukan tadi. Nah, skenario-nya dalam aktivitas ini kita akan mengkonfigurasi extended ACL, kita mengkonfigurasi extended standard name and extended name ACL untuk memenuhi persyaratan komunikasi yang ditentukan. Langsung saja kita ke instruksi bagian 1, kita verifikasi konektivitas di jaringan perusahaan yang baru. Pertama kita uji konektivitas pada jaringan sebagaimana adanya sebelum mengkonfigurasi ACL. Semua host harus dapat melakukan ping ke semua host lainnya. Nah, di sini tidak usah kita coba karena ini saya mengambil dari NetAcad, jadi harusnya ini sudah bisa. Kita tinggal langsung ke step 2, yaitu mengkonfigurasikan standar ACL dan extended ACL per persyaratan. Kita konfigurasikan ACL untuk memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, important gates. Jangan gunakan pernyataan penolakan eksplisit apapun di akhir ACL. Kita gunakan shorthand host dan any jika memungkinkan. Kemudian kita tulis pernyataan ACL untuk memenuhi persyaratan dalam urutan yang ditentukan di sini. Dan kita tempatkan ACL di lokasi dan arah yang paling efisien. Kemudian persyaratan ACL 1 yaitu kita buat ACL 1011 secara eksplisit memblokir akses FTP ke server web perusahaan dari internet. Kemudian tidak boleh ada lalu lintas ICMP dari internet ke host manapun di Haki LAN 1. Kemudian berarti di sini kemudian izinkan semua lalu lintas lainnya. Nah, berarti kita langsung saja dikonfigurasikan ke sini ke routernya langsung. Masuk ke global configuration. Langsung saja pertama kita access list 101 deny. Jadi yang pertama kita ini dulu DHCP ini host dari sini, semua dari sini, semua host dari sini kita tolak aksesnya. FTP ini blok FTP akses. Kemudian yang kedua ini ICMP
ACL.0 ya, card masnya kita masukkan, ini hapus. Ini dulu. Nah, ini berarti ini pakai interface yang benar, berarti apa nih, kita lihat dulu. Nah, berarti kita pakai interface serial 010. Kemudian kita ke ACL2 requirement, kita gunakan nomor ACL11, tidak ada host di HACI-LAN 1 yang dapat mengakses server cabang, semua lalu harus diizinkan. Berarti ini gini, kita exit dulu, access list, tolak IP host. Berarti kita tolak dari semua server cabang. Nah, ini kita tolak dari sini. Kita izinkan semuanya selain itu, dan kita masuk ke interface yang benar. Berarti kita gunakan apa ini? Berarti kita gunakan ini ya, bit 0 lah. Interface 0, kita berarti ini in ya, harusnya in. Kemudian kita ke ACL3 requirement, kita buat name standar ACL menggunakan name VTY block. Nama dari ACL harus cocok dengan nama lainnya, atau nama ACL harus sama persis dengan nama ini, karena nanti ketika konfigurasi harus sama. Terus hanya alamat dari jaringan HACI-LAN 2 yang dapat mengakses jalur VTY dari router HACI. Nanti yang pertama kita exit dulu, kita konfigurasi dulu, kita akses list standar, namanya apa tuh, VTY underscore VTY block permit. Di sini petunjuknya HACI-LAN 2. Berarti gini nih,
192.168.1.64 masukkan wildcardnya, berarti 7, enter, VTY 0. Akses kelas namanya VT_login. Nah, sudah. Kemudian kita ke ACL 4 requirement, kita buat extended ACL dengan nama branch to Heki. Dengan nama dari ACL harus sama persis dengan nama ini, tidak ada host di salah satu LAN cabang atau branch LAN yang diizinkan untuk mengakses LAN HQ1. Gunakan satu pernyataan daftar akses untuk setiap LAN cabang. Semua lintas lainnya harus diizinkan. Jadi exit dulu, kita IP access service tadi standar, sekarang extended namanya branch to HQ. Kita langsung saja, tidak ada host dari branch yang diizinkan untuk masuk ke LAN 1, berarti langsung deny berarti berarti ini kan dari sini sama nanti dari yang LAN 2 juga. Yang pertama LAN 1 dulu. Berarti net wildcard masnya ini 31. Terus masukkan ininya. Kemudian berikutnya dari yang kedua kita masukkan juga wildcard masnya berarti 15. Kemudian kita masukkan lagi kita allow lainnya terus masuk ke interface yang benar. Berarti interface yang kita gunakan apa nih? Nah ini karena tidak branch to
keluar. Nah udah. Nah bentar-bentar nih kok ada yang salah nih. Sebenarnya tadi ada yang salah, nanti kita cek lagi. Kita ke step 3 dulu. Oh ini belum. 101 ada yang incorrect. Terus kemudian di bench to hatch key kita coba dulu yang di 101 ini. Kurang yang berarti kurang yang ini ya, harusnya low. Nah ini sudah, tinggal yang branch yang salah. Harusnya kita konfigurasikan ini di router branch, bukan di router yang haki. Jadi kita dulu hapus dulu di extended. Nah sudah, langsung kita ke branch, ke config T, standard.
titik 0,0,0,31 ke titik 1 ya 0 32 lalu lainnya kemudian kita tempatkannya di interface tadi interface serial 1 access group branch to lagi out. Nah, sudah komplit semua, sudah 100%, kita tinggal verifikasi saja. Untuk verifikasi di step 3 pertama kita dan step 3 ini kita akan verifikasi connectivity yang telah tadi kita konfigurasikan. Yang pertama kita perform the following connectivity test dari device pada topologi catatan. Dengan ini sukses. Kemudian gunakan perintah show IP access list untuk memverifikasi operasi ACL. Gunakan command clear access list counter untuk mereset ulang dengan kecocokan. Kita kirim permintaan ping dari PC cabang ke server web perusahaan. Apakah itu berhasil? Branch PC ke kita coba Enterprise web server. Nih, apakah successful? Jelaskan ya, pingnya berhasil karena ini telah diizinkan oleh ACL. Kemudian pernyataan ACL mana yang mengizinkan atau menolak ping antara kedua perangkat ini. Cantumkan nama atau nomor data akses router yang menerapkannya untuk jalur spesifik yang cocok dengan lalu lintas. Nah, ini jawabannya di sini, yaitu baris terakhir pada ACL branch to SKey pada router branch adalah permit semua IP yang lain atau permit IP ini. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya yaitu mencoba melakukan ping dari PC1 ke HQ LAN 1 ke branch server itu successful. Kita coba saja. Kita kirim 1 ke branch server. Nah, di sini tidak bisa karena di sini tadi sudah dikonfigurasikan menggunakan ACL. Di sini keterangannya destination host unreachable. Nah, kemudian ACL mana yang mengizinkan atau menolak ping antara kedua perangkat ini. Nah, pada pernyataan 10 dalam daftar akses 111 pada router HG
menolak semua loyalitas ke server cabang. Tadi ini yang di show access list. Satu ini. Nah, kemudian berikutnya buka browser di external server dan coba buka halaman web yang disimpan di server enterprise web. Apakah ini berhasil? Jelaskan. External server. Kita buka web plus web server. Nah, di sini external server dapat mengakses halaman web di enterprise web server, lalu lintas HTTP di sini tidak diblokir ke server enterprise. Kemudian kita masuk ke pertanyaan berikutnya, pernyataan ACL mana yang mengizinkan atau menolak ping antara kedua perangkat ini. Nah, kita lihat lagi. Ada 101 ini baris 20. Dalam daftar akses 101 ini mengizinkan lalu lintas ini. Kemudian kita ke B, uji koneksi ke server internal dari internet. Ke PC pengguna cabang internet ini atau internet user, coba buat koneksi FTP ke server cabang. Apa berhasil? Aduh, salah. FTP ke server cabangnya mana? Brand servernya. TP ya, berhasil. Di sini berhasil. Kemudian ke pertanyaan berikutnya, daftar akses mana yang harus dimodifikasi untuk mencegah pengguna dari internet membuat koneksi FTP ke brand server. Kita coba lihat. Nah, di sini untuk mencegahnya yaitu daftar akses 101 pada router XG perlu dimodifikasi untuk menolak lalu lintas ini. Kemudian pernyataan mana yang harus ditambah ke daftar akses untuk menolak lalu lintas ini? Pernyataannya yaitu deny TCP any host 192.168.2.45, ini alamatnya. Dan port 21 atau deny TCP any host yang dari ini juga 192.168.2.45 dan 2021. Keduanya itu bisa digunakan salah satu dan perlu ditambahkan ke akses list 101 untuk mencegah traffic tersebut. Nah, ini semuanya sudah dan sudah komplit juga. Mulai tadi kita objektifnya sudah terpenuhi semua. Kita konfigurasikan router dengan standard name SCL, konfigurasikan router dengan extended name SCL. Kemudian kita konfigurasi router dengan extended ACL untuk memenuhi komunikasi spesifik yang dibutuhkan. Kemudian dari kita konfigurasi yang telah kita lakukan tadi juga sudah diverifikasi dan semuanya berhasil. Jadi cukup sekian dari saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.